Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai etika profesi guru. Dalam mata kuliah ini kita akan membahas mengenai etika yang harus dipahami dalam profesi guru. Tapi sebelum itu kita harus memahami dulu apa itu etika, apa itu profesi, dan siapa itu guru gitu ya. Tapi dalam video kali ini kita lebih fokus kepada memahami arti etika itu sendiri. Etika itu sebenarnya sudah ada sejak zamannya Plato dan Aristoteles itu ya. Ini seorang filsuf Yunani kuno. Jadi dalam pemahaman atau pandangan mereka, etika merupakan filsafat praktis yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperlihatkan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Kemudian ini juga berlanjut pada abad pertengahan, yaitu pada saat Thomas Aquinas melanjutkan tradisi filsafat praktis ini dengan menerapkan di bidang teologi moral. Nah, kemudian pembahasan tentang etika itu sempat tenggelam dan mulai banyak muncul di zaman modern awal gitu ya, yang membahas masalah etis tentang suatu bidang tertentu seperti keluarga, negara, kemudian profesi gitu ya. Di sini misalnya ada kedokteran, ada guru, dan macam-macam. Kalau kita lihat definisinya dari bahasa awalnya gitu ya, etika itu berasal dari kata ethos. Ini berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya adat, kebiasaan, cara berpikir, akhlak, sikap, watak, dan cara bertindak. Sedangkan menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Nah, ada kata etik, etika, dan etiket. Kalau dalam jadi tiga kata ini mirip. Kadang-kadang orang salah memahami atau menggunakan gitu ya, karena kurang memahami mengenai apa itu etik, etika, dan etiket. Kalau menurut KBBI, etik adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Itu etik. Ada nanti kita membahas tentang kode etik. Berarti berbagai kumpulan atau asas yang dinilai berkenaan dengan akhlak gitu ya. Nanti juga kita akan spesifik ngomongin tentang kode etik gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang sering salah dipahami dan sering tertukar adalah antara etiket dan etika. Etiket itu menyangkut cara atau suatu perbuatan dilakukan, sedangkan etika menyangkut masalah apa yang suatu perbuatan boleh atau tidak boleh dilakukan. Jadi misalnya gini, contohnya kalau kita lihat tuh, etika tidak hanya sekedar menyangkut cara suatu perbuatan dilakukan. Etika menegaskan sesuatu tentang perbuatan itu sendiri, bahwa suatu perbuatan harus atau tidak boleh dilakukan. Contohnya, kalau kita menyerahkan atau memberikan barang pada orang lain itu dengan tangan kanan, nah kalau kita pakai tangan kiri itu berarti melanggar etiket ya. Jadi perbuatan memanggil orang tua dengan nada yang sopan, dengan tidak berteriak, itu etiket gitu ya. Nah, sekarang kalau etika apa? Jadi dia tidak hanya menyangkut cara atau suatu perbuatan, tapi etiket tentang perbuatan itu sendiri,
bahwa suatu perbuatan itu harus atau tidak boleh dilakukan. Kalau tadi di etiket itu lebih kepada cara memberikannya dengan tangan kanan, tidak boleh dengan tangan kiri. Nah, kalau dalam etika lebih kepada konsepnya gitu ya, lebih kepada sesuatu itu harus atau tidak boleh dilakukan. Jadi mengembalikan barang itu wajib dan harus kalau kita minjem barang dari orang. Jadi bukan bagaimana cara mengembalikannya, tapi pemahaman bahwa barang itu harus dikembalikan ketika kita sudah meminjam itu merupakan etika. Oke. Kemudian kalau etika itu bersifat relatif, etika itu lebih bersifat absolut. Misalnya kalau di etiket bersifat kedaerahan, di mana hal-hal yang dianggap tidak sopan di suatu daerah bisa saja dianggap sopan di daerah lain. Misalnya kayak kalau di mungkin secara khusus, kalau kita orang-orang yang ada di Pulau Jawa, kemungkinan atau hampir sebagian besar ketika kita bertemu dengan orang tua atau lewat di depan orang tua, orang lebih tua, kita akan menunduk atau kita cium tangan gitu ya. Entah di kalau misalnya etika akan lebih bersifat absolut. Kalau misalnya saya balik dulu ke etiket. Untuk etiket ini misalnya kita di luar negeri gitu ya, itu tidak ada konsep dimana seorang ketika harus lewat orang lain harus menunduk atau cium tangan kayak gitu. Nah ini kalau misalnya tadi etika lebih bersifat absolut. Norma-norma seperti jangan membunuh atau mencuri merupakan prinsip ketika etika berlaku secara umum. Jadi etika itu umumnya lebih absolut dan lebih universal gitu. Kalau etiket sekali lagi lebih bersifat relatif. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Etiket hanya berlaku atau perlu diperhatikan apabila ada orang lain yang menyaksikan atau dapat melihat perbuatan kita. Jadi kalau misalnya etiket itu lebih kepada lebih kepada interaksi gitu ya. Kalau misalnya kita sedang berlaku dengan orang lain, kita sedang bersosialisasi dengan orang lain, maka umumnya kita akan melakukan perilaku-perilaku yang seharusnya dilakukan ketika interaksi itu terjadi. Misalnya kalau lagi makan bareng dengan tangan kanan gitu ya, kalau ketemu teman say hello gitu kan, ngasih barang pakai tangan kanan. Nah, sedangkan etika itu tidak hanya berlaku ketika dalam pergaulan saja atau ketika ada orang, tapi etika itu berlaku ketika kita sendiri atau tidak ada orang lain. Misalnya kalau kita tadi nilai etika itu bersifat absolut, tidak membunuh, misal mau ada orang lain atau tidak ada orang lain, maka kita tetap tidak boleh membunuh gitu kan. Makanya nilai etika itu lebih absolut. Nah, perbedaan yang berikutnya adalah etiket lebih kepada penampilan lahiriah. Contohnya etiket bertelepon, etiket menerima tamu, etiket ketika makan gitu, etiket ketika menerima atau memberi barang gitu ya. Sedangkan etika lebih kepada motif atau maksud yang melandasi tindakan etis. Artinya dia tidak terlihat sebagai bentuk lahiriah, tapi lebih kepada motifnya.